Kita masuk dalam khotbah berseri kita. Ini adalah minggu yang ke-14 dari From Judges to Jesus. Dan hari ini khotbah saya berjudul Gelapnya Hati yang Menyembah Berhala. Dan kita akan melihat ada 2 pasal hari ini. Dan pasal ini tidak akan berbicara tentang seorang hakim, tetapi ada sesuatu cerita di sana. Nah, saya akan memulainya dengan ini, saudara. Saudara, setiap tahun saya dan istri pasti melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap rutin setiap tahun. Nah, kenapa kok kita melakukan ini? Karena waktu kita periksa darah, waktu kita di CT scan, waktu kita dicek urinnya, dicek berat badan, dicek blood pressure, ya, tekanan darah, dan yang lain-lain, saudara. Kalau ada angka dari hasil laporan tersebut merupakan indikasi sesuatu terjadi dalam tubuh, maka kita perlu zoom in terhadap tes-tes yang berikutnya. Maka dokter akan memberikan, oh kamu perlu di CT scan, kamu perlu dilakukan ini untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya dalam kehidupan tubuh kita ini. Nah, itulah sebabnya, nah ini sekalian promosi ya saudara ya. Kita ini melakukan Health Day. Soalnya begini saudara, ini Health Day ini gak terlalu banyak yang ikut. Ya baru puluhan, kenapa? Saya tanya, kenapa sih kok kamu gak ikut Health Day? Takut aku pastor gitu. Loh saudara, aku mendingan aku gak tahu gitu. Loh bahaya saudara. Kalau saudara gak tahu karena saudara takut, itu nanti seperti saudara gak tahu berhala saudara apa. Dan saudara jatuh dalam dosa terus menerus. Ya itu. Jadi makanya saudara ya, ini bicara tentang ini ya saudara ya. Kalau misalnya saudara secara jasmani, saudara perlu mengetahuinya supaya saudara bisa melayani Tuhan dengan lebih baik dan melayani Tuhan tanpa sakit-sakitan. Amin. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara ini minggu yang terakhir, minggu depan ini kita akan ada Health Day. So make sure saudara melakukannya. Nah, hari ini kita juga akan melihat kesehatan hati kita. Karena itulah yang akan kita lakukan hari ini waktu kita lihat hakim-hakim. Kita akan melihat kondisi bangsa Israel secara umum dan kita lihat kok ada kegelapan di sini, kejahatan di sini. Dan kita akan zoom in dan kita akan melihat betapa mereka jatuh terlalu dalam sehingga mereka hidupnya penuh dengan kegelapan. Apa penyebab kegelapan mereka dan kita perlu menemukan akar masalah mereka. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kisah tragis dari Simpson. Nah, Hakim-Hakim 16 itu. Nah, Hakim-Hakim 17 dan 18 ini bukan tentang seorang hakim. Karena Simpson adalah hakim yang terakhir. Lah terus ini tentang apa? Ternyata Hakim pasal 17 dan 18 ini tidak disusun secara kronologis. Artinya kisah-kisah di dalam kedua pasal ini, nanti ada orang-orangnya, ada nama-namanya juga. Itu tidak harus terjadi setelah masa Simpson. Lebih berfungsi untuk menyoroti kondisi spiritual yang kacau di Israel selama periode para hakim. Kita nggak tahu kapan ini terjadi, tetapi ini ditulis oleh penulisnya. Penulisnya, kalau saudara wondering, siapa penulisnya kitab Hakim-Hakim? Itu kemungkinan Nabi Samuel. Nabi Samuel kemungkinan yang menulis kitab Hakim-Hakim karena ditulis pada zaman itu tidak ada raja. Berarti ditulis pada zaman ada raja. Dan Nabi yang terkenal di zaman raja-raja adalah Nabi Samuel. Itu kemungkinan pada saat itu. Jadi penulis coba memberitahu kita bahwa masa hakim-hakim ini merupakan masa tergelap di sepanjang sejarah Israel melalui cerita ini. Nah, kita akan mulai dulu ya. Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 6 kita baca dulu, kemudian kita baca ayat-ayat yang lainnya. Kita akan membaca bergantian, saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Ayat 2, saudara. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil dari orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Ayat 4 saudara. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200. Memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Nah coba kita perhatikan ayat 5. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim. Ditahbiskannya lah. Nggak tahu dari sinode mana, saudara ya. Salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya.
Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Semuanya baca. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berbagai orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, kita tahu ini karakternya adalah Mika. Nah, Mika ini mengaku kepada ibunya bahwa dia telah mencuri sejumlah besar uang darinya. Nah, mungkin saudara tanya, "Loh kok bisa tahu, pastor? Ini jumlahnya besar." Dikatakan 1.100 keping perak, uang perak ya saudara. Nah, kalau saudara ingin tahu seberapa besarnya, nah tadi ayatnya belum kita baca, tapi saya bacakan buat saudara di ayat 10. Mika itu nyewa imam profesional. Jadi ceritanya ada orang Lewi, dia sewa jadi imamnya dia. Nah, ini seperti hamba Tuhan profesional ya, hamba Tuhan panggilan ya. Dikatakan begini, setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Disuruh tinggal sama dia. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Jadi artinya gaji setahun orang itu zaman itu 10 uang perak. Lah ini yang dicuri berapa? 1.100. Artinya ini gaji 1 abad saudara. Luar biasa ini. Jadi nilai uang perak yang dicuri sangat besar. Ini bukan 1 juta, 2 juta atau 10 juta. 110 tahun gaji. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar. Nah, mungkin Anda bilang, wow, ini Mika luar biasa ya. Dia bertobat dari mencuri terus mengembalikan kepada mamanya. Ini anak yang sangat baik. Tapi sebelum Anda mengambil kesimpulan itu, Anda harus lihat kenapa kok dia mengaku kepada mamanya. Nah, coba kita lihat ya. Dia udah nyuri, jadi rupanya dia nyuri, mamanya belum mati, warisannya dicuri mungkin ya saudara ya. Nah, apa alasannya kok dia ngaku sama mamanya? Nah, dikatakan begini ayat 2. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan apa saudara? Kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Jadi apa kesimpulannya saudara? Kenapa kok dia ngaku? Dia ngaku bukan karena mau bertobat. Alasan utama Mika ngaku bukan karena dia mau bertobat, namun karena apa? Takut akan kutukan. Aduh, kalau mamaku sendiri yang ngutuk, waduh nanti hidupku susah. Jadi dia sebenarnya nggak takut akan Tuhan, dia nggak mau bertobat. Dia dengar ibunya mengucapkan kutukan terhadap pencuri. Makanya dia ngaku, daripada aku kena kutuk, mendingan aku ngaku aja. Kelihatannya bertobat. Let me tell you. Nah, kita nggak ada poin 1, 2, 3 ya, saudara ya. Jadi ini langsung perenungan, ya oke. Tapi perenungannya kalau tanpa Injil ya percuma, nanti makanya perlu Injil ya saudara. Tapi gini, perenungannya untuk kita apa? Menyesali konsekuensi dosa itu tidak sama dengan bertobat dari dosa. Saudara, ada banyak orang nyesel, selingkuh ketangkep nyesel, minta maaf, konseling, bertobat gak? Kelihatannya bertobat. Tapi seringkali orang itu cuma menyesal karena apa? Kerugian yang didapatkan gara-gara dosa yang dilakukan. Saudara, menyesali konsekuensi dosa itu fokusnya pada diri sendiri. Kalau saudara misalnya melakukan sesuatu, pengeluaran sama penghasilan gak seseimbang. Penghasilan sedikit, pengeluarannya besar. Apa yang terjadi setelah setahun terlibat hutang? Saudara mau bertobat minta ampun sama Tuhan, hutang harus dibayar. Saudara minta maaf sama orang yang Anda hutangi, hutang tetap harus dibayar. Akhirnya saudara menyesal, itu bukan bertobat. Ada banyak orang yang selesai dengan masalahnya, hutangnya diampuni, hutangnya dikasih keringanan, akhirnya dia bisa bayar. 2 tahun lagi, masalahnya apa? Sama, lu podoai. Itu bukan bertobat. Saudara lihat ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan masalah-masalah seperti itu. Esau contohnya. Esau menjual hak kesulungannya. Gara-gara apa? Lapar. Dia marah, sedih, kecewa. Dia marah. Tapi dia gak bertobat. Dia hanya menyesal karena dia kehilangan berkatnya. Namun sikap hatinya gak bertobat. Menjauh daripada Tuhan. Kalau bertobat itu dia berpikir gini. Dosaku sudah membuat dan melukai hati Tuhan. Ada Tuhan di dalam gambarannya. Bukan cuma rugi dan dampaknya saja. Bertobat dari dosa fokusnya bukan pada diri sendiri. Bukan hanya reaksi terhadap dampak dosa
yang merugikan. Tapi kalau bertobat dari dosa, fokusnya pada relasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara perlu bertobat, apa? Kita tuh menyakiti Tuhan. Kita berdosa sama Tuhan. Menyadari bahwa dosa merusak hubungan dengan Tuhan. Contohnya Daud dalam Mazmur 51. Dia tidak cuma hanya menyesali akibat dosa perzinahannya dengan Batsheba. Dan itu sangat buruk. Apa yang terjadi? Pedang itu tidak pernah keluar daripada keluarganya Daud. Tetapi dia hancur karena dosanya telah melukai hati Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Saudara, pertobatan adalah ekspresi hati yang mendalam akan hubungan yang rusak kepada Tuhan. Dan kita rindu kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin kembali kepadamu. Doa Daud adalah restore the joy of my salvation. Pulihkan sukacita dari keselamatanku ini. Karena hatiku penuh dengan duka cita dari dosa ini. Aku melukai hatimu. Nah ini saudara perbedaannya. Nah pertanyaannya sekarang. Apakah kita hanya menyesal dari konsekuensi dosa? Ataukah saudara bertobat? Coba renungkan itu. Biarlah hari ini kita sama-sama belajar. Bukan cuma hanya menyesali konsekuensi dosa. Yang fokus pada diri sendiri. Tapi bertobat karena kita sadar hubungan kita dengan Tuhan rusak. Amin saudara. Nah setelah kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Wah luar biasa ya. Sesudah itu dikembalikannya uang perak 1.100 itu kepada ibunya. Nah saya nggak usah baca lagi, kita udah baca. Tapi kalau kita lihat ayat 4, ayat ini mengatakan bahwa ibunya ngasih uang itu 200 kepada tukang perak. Terus kemudian dikatakan begini. Yang membuat patung pahatan dan patung tuangan. Nah, perhatikan di sini. Biasanya Alkitab kalau bilang patung ini adalah patung dewa, selalu patung pahatan dan patung tuangan dari Baal atau Asherat atau Dagon, itu Filistin ya saudara ya. Tapi di sini patung pahatannya nggak ada namanya. Dan saya sampai selidiki, kenapa kok nggak ada namanya? Biasanya selalu ada namanya. Dan saudara tahu apa? Patung pahatan ini adalah patung pahatan Yahweh. Oh ini patung pahatannya Tuhan. Jadi patung pahatannya kalau dalam bahasa sekarang itu patung pahatan Yesus. Oh jadi luar biasa ini saudara ya. Jadi kita pikir saudara ini penyembahan berhala. Benar penyembahan berhala. Tetapi begini berhalanya berhala Tuhan yang benar. Jadi dia menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Nah kita pikir penyembahan berhala adalah menyembah sesuatu yang salah. Menyembah tuyul, ke Gunung Kawi, menyembah keris, punya jimat, penyembahan berhala ya. Tapi penyembahan berhala tidak hanya menyembah ala-ala palsu. Tetapi juga menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Mereka mencoba menciptakan Tuhan versi mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Penyembahan berhala itu adalah penyembahan palsu terhadap Tuhan yang benar. Kira-kira hari-hari ini apakah kita masih melihat ini? Oh iya, banyak sekali versi kekristenan ciptaan manusia. Sehingga mereka seakan-akan menyembah Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Dibungkus dengan worship, dengan ibadah yang luar biasa, ayat-ayat Alkitab. Dibungkus dengan kata-kata yang indah. Tetapi itu semua bukan penyembahan yang benar. Mungkin menyembah, mereka pikir kita menyembah Yesus Kristus Tuhan yang benar. Tapi caranya salah. Dan hal ini sudah dituliskan di dalam kitab Hakim-Hakim saudara. Kalau saudara baca bahkan di kitab Perjanjian Baru di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ini adalah versi bahasa Indonesia masa kini. Ayo baca sama-sama, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar atau yang sehat. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Penglihatan malaikat, naik turun neraka surga, dongeng, pewahyuan di luar Alkitab. Oh tapi buktinya banyak orang terima Yesus.
Terima Yesus kenapa? Takut masuk neraka, itu bukan terima Yesus. Orang yang takut masuk neraka, itu bukan orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya sendiri. Betul gak saudara? Makanya John Bunyan, seorang Puritan, teolog Puritan, dia bilang, mau di surga atau di neraka, sebenarnya surga itu bukan lokasi, tapi surga itu tentang siapa yang bersama dengan kita. Saudara bisa ada di tempat yang mungkin sangat menderita, tetapi kalau ada Yesus di sana, itu adalah surga. Karena saudara bersama dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di akhir zaman banyak orang hanya mau mendengar pengajaran yang sesuai dengan keinginan mereka, versi Tuhan mereka sendiri. Ada di 2 Timotius 3 pasal sebelumnya, ketahuilah pada akhir hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah baca sendiri, tapi lihat ayat 5. Baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah hanya dijalankan secara lahiriah, sementara isinya kosong, palsu. Bentuk penyembahan palsu terhadap Tuhan yang benar. Matius 15 ayat 8-9, Yesus yang ngomong, dia mengutip kitab Yesaya. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Banyak dari kita yang senang dengan versi Tuhan terobosan. Orang Kristen adalah orang yang mengalami terobosan, kekayaan dan kemakmuran. Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau kita memainkan kartu yang benar, melakukan apa yang dia minta, Tuhan itu akan memastikan kita memiliki kehidupan yang kaya, makmur, hidup bebas tanpa masalah, tanpa kesulitan. Oh, itu bukan Tuhan Alkitab, saudara. Coba saudara perhatikan, ini adalah masalah kita hari-hari ini. Dan saudara lihat, pahatannya, patungnya Tuhan yang benar. Ayat 5 dikatakan, Mika ini punya kuil. Terus dibuat apa? Efod. Masih ingat efod itu? Masih ingat siapa itu? Gideon itu pura-pura jadi imam juga. Dibuatnya efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya. Makanya saya sampai bilang, ini sinode mana? Kok bisa nabiskan orang seenaknya itu loh. Anaknya laki-laki dijadikan imam. Lihat ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah. Saudara, ini sudah jelas-jelas menentang firman Tuhan. Banyak sekali orang agamawi sekarang tidak sepenuhnya menolak Tuhan. Tapi yang mereka inginkan hanyalah Tuhan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, perenungannya untuk kita, perenungannya. Apakah Anda melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri, menciptakan Tuhan versi sendiri, atau benar-benar kita cari apa yang benar di mata Tuhan menurut firman? Saudara, banyak sekali kita itu campur-campur. Orang tua, saya kasih beberapa aplikasi di sini. Orang tua, standar siapa yang menjadi tolok ukur hidup keluargamu? Atau anak-anakmu? Budaya dunia? Atau budaya firman? Kita mungkin ke gereja, anak-anakmu mungkin di sekolah minggu, tapi waktu di rumah, kamu harus jadi somebody supaya kamu dihormati orang. Loh, kok bertolak belakang? Kok jadi humanis? Kok jadi materialis? What's happening? Dikotomi, saudara. Anak muda, siapa yang kau ikuti? Suara budaya, YOLO, FOMO, FOPO, you only live once, fear of missing out, fear of people's opinion, atau suara kebenaran Injil? Pengusaha dan profesional, apa yang memotivasi kinerjamu? Yo, kalau tidak bisa cuan ya percuma lah. Betul, tapi apakah semata-mata hanya profit? Atau Injil menjadi lensa bagi pekerjaanmu? Is it stewardship? Apakah itu pengelolaan karena saudara dipercayakan oleh Tuhan? Sehingga kerja kerasmu bukan karena untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan sebuah penghormatan dan sebuah power? Coba kita lihat, saudara, kita perlu sadar apakah kita menciptakan versi Tuhan kita sendiri dan kita sebenarnya gak cinta Tuhan. Kita mungkin melakukan ibadah, tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu dari ibadah itu. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dan ini yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Ini dari zaman Hakim-Hakim, saudara. Sampai sekarang masih ada. Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi ceritanya begini, saudara. Setelah Mika membuat patung dan menempatkannya di rumahnya,
dan dia mengangkat salah satu anaknya jadi imam, dia merasa begini. Oh, tapi anakku ini kan bukan Lewi. Nah, dia ngerti firman. Dia ngerti hukum Taurat. Kalau imam itu harus Lewi. Ya kan gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seorang Lewi yang sedang lewat di kota itu dari Yehuda. Imam biasanya berasal dari suku Lewi. Ketika Mika ketemu sama si orang Lewi itu, oh dia sangat gembira. Dia minta si Lewi itu, orang Lewi itu menjadi imam bagi patung Tuhan miliknya. Coba kita lihat ayat 10. Ngomong sama orang Lewi itu. Lalu kata Mika kepadanya, nya siapa? Orang Lewi. Tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak. Dikasih pakaian dan tempat tinggal dan makanan. Orang Lewi itu setuju dan tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Sekali lagi, ini tidak tahu sinode mana, Mika mentabiskan, ditabiskan. Orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Waduh, saudara perhatikan ya. Sebagai seorang suku Lewi Tulen, seharusnya orang Lewi itu tahu bahwa ini gak benar. Saudara. Dia ini loh jadi imam upahan. Tapi mari kita lihat apa yang ditawarkan. Aku beri kamu gaji, sepasang pakaian, makanan dan tempat tinggalmu. Dan ayat 11 orang Lewi itu setuju untuk tinggal dan menjadi salah seorang anaknya sendiri. Dengan begitu saja imam itu setuju. Dia menjadi imam bagi Mika. Saudara, niat imam muda ini bukan mengabdi kepada Tuhan. Si orang Lewi yang muda ini jadi imam ini tidak mengikuti firman Tuhan. Yang dia pikirin apa? Uang, bayaran. Hal-hal duniawi menjadi tujuannya untuk mengikuti kelihatannya pelayanan. Saudara, zaman sekarang banyak sekali imam-imam profesional yang orientasinya bukan menyembah Tuhan. Orientasinya bukan membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Namun orientasinya adalah uang, orientasinya adalah bisnis. Mereka bukan pendeta tapi pedagang. Yang melakukan pelayanan bukan untuk memuridkan jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun mengentertain jemaat untuk menjadi serupa dengan dunia. Mereka bukan mengkhotbahkan Injil. Namun ajaran mereka memberikan ajaran yang enak diterima oleh telinga. Bukan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi untuk mengasihi dunia. Dan menaruh diri sendiri sebagai pusat dari penyembahan mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman hakim-hakim. Inilah alasan saudara. Mengapa Mika minta Lewi itu jadi imam, saudara tahu? Jadi gini ya saudara. Mika itu kayak jemaat cari pendeta. Kebetulan ketemu pendeta yang pingin duit. Lu jual, gua beli. Lu kasih, gua terima. Dan saudara lihat, ternyata ini Mika ini ya kayak jemaat kita. Kita semua ini loh. Kalau belum bertobat, ya persis seperti ini. Lalu kata Mika, ayo baca sama-sama. Sekarang, 1, 2, 3. Sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Karena apa? Ada seorang Lewi menjadi imamku. Wah. Aku punya kuil. Aku punya patung bentuknya Tuhan. Aku punya efod. Efodnya gak tak kasih anakku. Aku cari orang Lewi. Loh sesuai kan? Sudah loh ya Tuhan. Alasannya. Mika berpikir kalau aku memenuhi semua syarat Tuhan. Memainkan kartu yang benar dengan Tuhan. Maka aku akan mengamankan berkat Tuhan. Saudara lihat di sini. Perenungannya buat kita. Apa tujuanmu menyembah Tuhan? Apakah untuk benar-benar menyembah Tuhan? Atau untuk mendapatkan sesuatu darinya? Saudara, kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan seolah-olah dia itu seperti vending machine, saudara. By the way, sekarang ada vending machine isinya labubu, saudara. Keluar labubu, saudara. Dan kita pikir kalau kita taruh duit, kita pencet kode yang tepat, maka apa yang kita inginkan akan keluar. Kalau kita ibadah, kalau kita ikutan A, B, C, doa ini, doa itu, pemberian ini, pemberian itu, bisa bahasa roh, bisa melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan pasti memberikan apa yang aku inginkan. Inilah yang terjadi. Kalau kita mengikuti ini semua, ini bukan Injil, saudara, ini Injil palsu.
Kalau kita mentaati peraturan tertentu, melakukan sesuatu yang tepat buat Tuhan, kita akan menerima kesehatan, kekayaan, kemakmuran. Semua itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Tim Keller pernah berkata begini, saya sudah pernah mengatakannya dan saya ulang lagi. Orang beragama melihat Tuhan bermanfaat, orang berinjil melihat Tuhan itu indah dan beautiful. Apakah saudara melihat Tuhan hanya berguna untuk membangun karirmu, membangun keuanganmu? Ataukah saudara melihat Tuhan itu indah, lebih indah daripada karirmu, lebih indah daripada uang? Coba kita lihat selanjutnya ya. Sudah mulai tidak nyaman, saudara. Efek berbahaya dari penyembahan berhala. Ini bahaya sekali. Nah, kita masuk di dalam, itu tadi by the way sudah 17 selesai. Jadi Mika selesai, tapi nanti Mika muncul lagi. Nah, muncullah suku Dan. Nah, di Hakim-Hakim 18, saya nggak usah baca ya saudara. Tapi saya ceritakan kepada saudara. Jadi ceritanya, ada suku namanya suku Dan. Di Israel ada 12 suku, salah satu sukunya namanya suku Dan. Nah by the way, setiap suku diberikan bagian tanah yang berbeda di tanah Kanaan by the way. Namun suku Dan ini gagal menaklukkan wilayah yang diberikan kepada mereka. Karena mereka kurang iman kepada Tuhan. Mereka nggak berani, mereka nggak berani melangkah dan yang lain-lain. Tapi lucunya mereka nggak minta pertolongan Tuhan, tetapi mereka nggak puas dengan tanah mereka sekarang. Mereka mengirim mata-mata. Jadi ceritanya di ayat 2, sebab itu Bani Dan menyuruh kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Mengirim 5 mata-mata untuk cari wilayah yang lebih baik. Jadi mereka itu nggak cari pertolongan Tuhan, nggak minta hikmat Tuhan gimana caranya menaklukkan wilayah yang sudah dikasihkan mereka. Mereka cari tempat lain. Jadi masalahnya dengan suku Dan adalah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mengabaikan instruksi Tuhan, memilih untuk pakai kekuatan sendiri. Nah, 5 orang mata-mata ini somehow ketemu sama Mika. Nah, ini ceritanya ya saudara ya. Ini keren saudara. Jadi dan mereka ketemu sama si imam itu tadi, imam yang orientasinya duit. Nah, ketika mereka ada dekat di rumah Mika, ayat 3. Dikenalah mereka logat orang muda suku Lewi itu. Oh, ini kamu Lewi, logatmu beda. Singgahlah mereka ke sana. Nah, mereka cerita, Mika mereka siapa yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku jadi imamnya. Wah, kelihatan ya saudara? Ini imam profesional ya saudara ya. Ya, ini teologi kemakmuran sudah ada di zaman hakim-hakim gitu saudara ya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Wah, kok persis ya? Pak, saya beli pabrik. Hamba Tuhan. Nah, ini gimana Pak? Ini ya apa? Kok kayak feng shui gitu saudara ya? Ini berhasil nggak ini ya? Diberkati nggak? Wah, terus ciprat-ciprat minyak gitu ya saudara ya. Kata imam itu kepada mereka, lihat. Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Wah, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya kan gitu saudara ya. Wah, senang banget mereka. Jadi imam itu meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan membantu kelima mata-mata itu. Namun yang perlu kita tanyakan adalah, bisakah kita percaya sama pesan imam profesional seperti ini? Imam yang sama yang menyembah berhala di pasal sebelumnya, imam yang sama yang orientasinya uang, ngomong kelihatannya sepertinya benar. Apakah ini benar-benar memiliki integritas untuk jadi imam? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Nah, kita nggak usah baca, tapi saya minta saudara baca di rumah. Seru banget, sungguhan. Jadi kalau sudah baca ini, wih gila ya. Ini ceritanya juahat ya. Ternyata politik gereja sudah ada ini di sini. Hakim-Hakim 18 ayat 7 sampai 21. Ini adalah kisah lanjutan dari suku Dan yang mencari daerah kekuasaan baru. Jadi ceritanya begini. Kelima pengintai dari suku Dan ini menemukan sebuah kota namanya kota Lais. Kota apa saudara? Lais. L-A-I-S. Lais. Makmur, tenang dan aman. Dan kota ini tidak punya tentara. Tidak punya benteng. Dan tidak punya tentara-tentara untuk melindungi mereka. Lah mereka lihat. Wah, sasaran empuk. Nah,
Terus kemudian apa yang terjadi? Mereka kasih laporan, pulang ke rumah. Mereka siap-siap perang dengan 600 orang. Tapi sebelum pulang, of course harus mampir ke imam itu tadi. Nah ya saudara ya. Mereka mampir ke rumah Mika. Mereka ingat di rumah Mika ada kuilnya, ada patungnya Tuhan. Dan Mika punya imam pribadi. Jadi apa yang mereka lakukan? 600 orang datang ke rumah Mika. Terus mereka lihat, kenapa kita cuma minta imam ini untuk memberkati kita. Di sini ada patungnya, ada efodnya, ada imamnya. Dicolong aja patungnya. Dan saudara tahu, patungnya diambil saudara. Imamnya, nah lihat imamnya ngapain? Kelihatannya baik awalnya. Ketika kelima orang itu masuk ke rumah Mika, diambil efod serta patung-patung berhala itu. Pemuda Lewi itu bertanya, apa yang akan kalian lakukan? Apa ini yang kalian lakukan? Mereka jawab, diam, jangan bertanya. Ikut saja dengan kami. Nanti engkau jadi imam dan penasihat kami. Daripada jadi imam untuk satu keluarga, lebih baik jadi imam untuk satu suku. Wah langsung, hah? Jemaatku dari satu keluarga jadi 600 plus anak-anaknya sama istrinya. Cecing, cecing, cecing gitu saudara. Iki persembahan ini gak 10 keping perak. Lebih banyak. Lihat setiap. Pemuda Lewi itu apa? Senang dengan saran itu. Jadi dia tak ewangi pisan naik. Ayo, mau dibawa toh? Ayo bawa. Edan gak saudara? Ini hamba Tuhan saudara. Pemuda Lewi itu senang dengan saran itu. Jadi ia mengambil efod dan patung-patung berhala itu. Lalu ikut dengan mereka. Saudara bisa lihat gak di sini? Imam ini tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan oleh firman. Imam ini mengkhianati Mika. Sudah salah memang. Tapi dia jual diri kepada penawar tertinggi. Dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah kesempatan, opportunity. Mungkin dia pikir dampakku jadi lebih besar. Coba kita perhatikan orang Lewi ini seharusnya menjadi imam. Tapi dia jadi pedagang. Bagi dia semuanya tentang uang. Dan gara-gara suku Dan, jemaatnya dari satu keluarga meledak jadi satu suku. On the way to become mega church. Bukannya membimbing orang menuju Tuhan, imam ini membiarkan mereka menyembah berhala. Hidup dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Anda dapat melihat di ayat 20 dikatakan bahwa hati imam itu senang. Apa yang membuatnya senang? Yang membuatnya senang bukan Tuhan. Tapi tentang opportunity to get more money. Kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Saudara bisa nggak percaya sama kata-kata imam model gini? Reflektif. Hati-hati siapa yang saudara dengarkan. Hati-hati siapa yang saudara dengarkan melalui Instagram, TikTokmu. Kelihatannya betul. Tapi orientasinya apa? Teologinya apa? Dan saudara lihat selanjutnya. Ayat 27. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika. Ini ya. Arahan imam palsu. Apa efeknya? Semakin jahat. Mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Baca yang di highlight. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Atas arahan imam palsu ini, suku Dan menyerang dan membakar kota Lais yang damai dan tidak bersalah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran penting dari penyembahan berhala. Saudara, yang pertama, penyembahan berhala seperti dosa tersembunyi adalah memicu semua dosa-dosa lainnya. Saudara, penyembahan berhala itu tersembunyi di dalam hati kita. Tapi itu memicu dosa-dosa lainnya. Saudara, dosa perilaku sebenarnya disebabkan oleh dosa motivasi di dalam hati. Yang menaruh iman bukan kepada Tuhan namun kepada sesuatu yang fana, penyembahan berhala. Saudara, kalau saudara perhatikan di 10 perintah Allah, yang nomor pertama itu apa? Janganlah ada Allah lain di hadapanmu. Yang nomor 2, jangan ada patung, jangan membuat patung di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, Martin Luther di dalam katekismus kecilnya dia bilang, kalau kamu bisa taat sama 2 ini, yang nomor 3 sampai nomor 10, itu kamu pasti tidak lakukan. Kenapa kok orang bohong? Kenapa kok orang mencuri? Kenapa kok orang membunuh? Itu awalnya kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Dosa bohong itu mungkin berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Apa itu?
Orang bohong karena takut ditolak oleh orang-orang di sekitar mereka. Artinya apa? Mereka lebih menghargai penerimaan manusia fana daripada penerimaan Tuhan. Atau mungkin saudara, banyak orang bohong karena ingin kita ini meningkatkan status kita. Karena kita ingin punya kuasa. Saudara, saya kasih contoh deh. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang memiliki masalah rumah tangga, misalnya selingkuh dan yang lain-lain. Suami yang berselingkuh, kalau terekspos dosanya, minta maaf sama istrinya, setuju ikut konseling dengan pendetanya. Apakah dia bertobat? Belum tentu. Menyesal ya, tapi saya ingin bantu mereka untuk biar suami ini bertobat. Maka saya harus lihat, bukan dari selingkuhnya saja. Karena selingkuhnya itu adalah dosa yang di permukaan, dosa perilaku. Saya ingin tahu motivasinya dia selingkuh itu apa. Saudara, ada banyak orang mungkin ketika suami ini berselingkuh, dia waktu berselingkuh dengan selingkuhannya, dia sama selingkuhannya merasa dihargai, diterima. Sedangkan di rumah merasa tertolak oleh istrinya. Lah ini Tuhan di mana? Tidak ada Tuhan. Dia hanya transaksi berhala. Dan apa yang terjadi? Ya selingkuhannya kelihatannya menghargai dan menerima dia. Jadi kasih dan penerimaan adalah berhalanya si suami ini. Ada orang yang bukan seperti itu. Mungkin selingkuhannya itu kenapa? Karena si suami ini merasa punya kuasa dan kontrol atas hidupnya, atas selingkuhannya. Dia merasa berkuasa, kontrol. Kalau di rumah, istrinya yang berkuasa. Oh ya ampun ya. Begitu keluar rumah, aku yang hebat. Dan ketemu sama selingkuhannya, ya kamu hebat. Oh iya aku hebat. Dia lebih suka sama itu. Di mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Tuhannya, oh di sini saudara. Disinilah dia menyembah kuasa dan kontrol. Saudara di sini kita lihat ya, berhala adalah segala sesuatu yang menarik hati dan imajinasimu lebih daripada Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang Anda inginkan dengan memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi tujuannya. Berhala adalah segala sesuatu yang bisa memberikan Anda kesenangan, makna, identitas di luar Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang baik, bisa keluarga, bisa anak-anak, kamu jadikan identitasmu. Dalam hidup, sandaranmu, jati dirimu. Berhala adalah segala sesuatu yang harus kita punyai agar kita merasa aman, berarti, dan bernilai di luar Tuhan. Berhala bisa keluarga, anak-anak, karir, pencapaian, status sosial. Berhala bisa berubah hubungan yang romantis, penerimaan dari sesama, kecantikan kita, kepandaian kita, keamanan atau kenyamanan. Saat makna hidup kita tergantung pada orang lain, atau barang lain, atau faktor eksternal yang fana, disitulah kita menyembah berhala. Ada banyak cara, saudara. Kita menyembah berhala. Dan kita harus masuk ke motivasi hati paling dalam. Coba kita lihat ya. Selanjutnya berhala ini efeknya apa lagi? Kalau sudah perhatikan. Di Hakim-Hakim 18 ayat 21 sampai 26. Mika. Kita belum ngomong sama Mika. Mika dicolong itu. Dicuri. Imamnya dibajak. Pahatan patungnya dicuri. Efodnya hilang. Jadi apa yang terjadi? Mika waktu mengetahui apa yang terjadi, waduh aku dikhianati. Dia mengejar suku Dan. Marah dia. Tapi waktu dilihat 600 orang. Waduh kalah dia. Dia lihat imamnya. Ayo kamu ini boloku. Nah, imamnya sudah ikut sana. Saudara. Sorry duitnya lebih banyak gitu saudara ya. Dia ikut sana. Dan saudara lihat ayat 24. Ini kata-katanya. Dan kata-kata ini menunjukkan sesuatu tentang berhala. Mika menjawab, kamu melarikan patung-patung saya dan imamnya. Sehingga aku tidak punya apa-apa lagi. Perhatikan saudara. Yang kedua, penyembahan berhala selalu berakhir mengecewakan dan meninggalkan perasaan kosong atau hampa. Berhala selalu tidak pernah menepati apa yang dijanjikannya. Tidak mampu menyelamatkan. Selalu meninggalkan kita dalam keadaan kecewa, putus asa dan sendirian. Kalau saudara masih ingat, pada awalnya Mika pikir, oh Tuhan pasti baik sama aku. Kenapa? Aku punya patung, aku punya efod, aku punya orang Lewi, aku punya pendeta, diurapi, ngomongnya bagus dan yang lain-lain. Apa yang terjadi? Kosong. Jadi kalau saudara lihat
Mungkin kita juga berpikir seperti itu. Oh, kalau aku nikah sama dia, aku akan bahagia, aku akan puas. Oh, kalau aku kerja di tempat itu dengan gaji segitu, oh aku akan puas. Oh, kalau aku punya bisnis ini, punya pabrik ini dengan omset segini, oh aku akan bahagia, aku akan utuh. Tetapi apa yang terjadi waktu kita memperolehnya? Gak puas, kosong. Ada orang yang lebih hebat, merasa terancam. Dan kamu pikir, oh aku mungkin nikah sama orang yang salah. Oh, aku mungkin perlu pekerjaan yang lebih tinggi gajinya. Oh, aku perlu ekspansi lebih besar lagi supaya aku jadi lebih hebat lagi. Dan itu pencapaian terus, gak pernah habis-habis. Sampai akhirnya saudara selalu kosong, selalu hampa. Akhirnya saudara kerasa, aku mungkin kurang, aku kurang ini, kurang ini. Kurang cantik, kurang tampan, kurang kekar, kurang kurus, terlalu gemuk. Hatimu kosong, hatimu selalu tidak puas. Let me tell you something. Semua hal yang fana, semua berhala dalam hidup kita akhirnya mengecewakan. Saudara, Hakim-Hakim 18 ayat 28 sampai 31 adalah akhir cerita yang menyedihkan. Menunjukkan betapa merosotnya dan betapa gelapnya keadaan spiritualitas bangsa Israel yang syarat dengan penyembahan berhala. Dan by the way, suku Dan menghancurkan orang-orang Lais, mengambil tanah mereka, dan mereka membangun kota lagi, dan mereka mendirikan rumah ibadah penyembahan berhala. Dan saudara tahu yang paling menyedihkan di ayat 30. Ini hampir selesai. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Stop dulu ya. Si imam tadi tidak disebut lagi. Di mana dia? Mungkin dia jadi korban politik gereja. Hilang. Tiba-tiba muncul sosok baru yang lebih terkenal. Namanya, coba, lalu baca sama-sama. Yonatan bin Gersom bin Musa. Saudara tahu siapa dia? Cucunya Musa. Bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi apa? Imam bagi suku Dan. Loh, imam apa? Imam penyembahan berhala. Musa adalah tokoh besar di perjanjian lama. Cucunya jadi imam penyembahan berhala. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Apa yang terjadi? Mereka dijajah oleh Babylon. Imam ini bukan imam biasa, cucunya Musa. Saudara lihat betapa gelapnya keadaan bangsa Israel. Mereka mengalami kemerosotan moral. Dalam 2 pasal ini kita melihat bagaimana penyembahan berhala itu menular, menginfeksi serta menyebarkan kegelapannya. Dari satu keluarga, Mika, sampai ke seluruh suku Israel. Saudara, kita bisa melihat apa yang bisa kita pelajari. Bahwa penyembahan berhala sering menyusup dan mencemari hati dengan cara yang sangat halus. Dengan kebohongannya. Saudara tahu peperangan kita rohani yang paling besar itu bukan nengking-nengking setan. Saudara. Let me tell you. Itu kalau saudara lihat ada orang ditengking setan itu. Dan saudara pikir itu adalah peperangan yang sesungguhnya. Itu adalah ilusi. Supaya setan berpikir itu loh peperangan yang sesungguhnya. Saudara tahu peperangan yang sesungguhnya adalah kebohongan. Katakan sama-sama apa? Kebohongan. Lies. Kebohongan berhala itu perlahan merayap masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dan tanpa disadari kita jadi nyaman. Dan akhirnya apa? Menjadikan berhala itu pusat dari kehidupan kita. Meskipun kelihatannya kita masih ke gereja. Meskipun kelihatannya kita menyembah Tuhan yang benar. Tapi caranya salah. Berhala yang kita sembah adalah sesuatu yang kelihatannya baik. Sehingga sulit diidentifikasi. Dan kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang baik itu menggantikan Tuhan. Menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Kita lebih mengasihi hal-hal itu daripada Tuhan. Salah satu berhala yang paling umum di budaya saat ini adalah identitas kita. Di mana saudara tempatkan identitas kita? Identitas kita seringkali kita taruh di faktor eksternal. Hal yang fana. Dan kita lupa siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Itulah peperangan rohani yang sesungguhnya. Kita mendasarkan identitas kita pada pencapaian kita. Pada jumlah pengikut media sosial kita. Kepada siapa jodoh kita. Orang tua, anak-anak kita ini siapa. Sampai anak kita diatur supaya punya kehidupan yang sempurna. Sampai mereka melakukan kegagalan dan kesalahan, kita yang pusing. Kita yang kecewa.
Kenapa? Karena kita proyeksikan identitas kita. Saudara, kebohongan berhala itu sebenarnya hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan saja. Di akhir khotbah ini, ayo sama-sama kita jujur. Apa berhala dalam hidupmu? Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi kita nggak bertobat. Kita cuma menyesal aja dari konsekuensinya. Tapi kita lupa, tahukah berhala-berhala itu menyakiti hati Tuhan. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu tinggalkan itu. Pertanyaannya, identifikasikan. Hal apa yang menghabiskan sebagian besar waktumu? Di mana aku mengalokasikan sebagian besar uangku? Apa yang selalu ada dalam pikiranku dan menjadi obsesiku? Hal apa yang menjadi keinginanku yang menggebu-gebu? Sehingga kalau aku memilikinya, itu akan membuat aku bahagia. Saudara pikir itu akan membuat kamu bahagia. Dan kalau kita review dua pasal ini memiliki cerita yang gila. Seorang anak curi uang dari ibunya, seorang ibu membangun berhala bagi anaknya, seorang imam profesional yang korupsi, suku Dan yang mengikuti arahan imam palsu, tidak setia kepada Tuhan, membantai orang yang tidak bersalah. Ini adalah tanda-tanda gelapnya bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak bertobat. Dua pasal di kitab Hakim-Hakim ini menampilkan salah satu masa tergelap dalam sejarah Israel. Namun kedua pasal ini juga mengungkapkan dosa kita. Mika persis kayak kita. Imam itu juga persis kayak kita. Berapa kali kita menukarkan panggilan kita dengan uang, materi, keuntungan, opportunity atas nama dampak. Kita berpikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Kita nggak setia sama firman Tuhan. Dan suku Dan sama kita. Berapa kali kita berlaku licik, berlaku jahat untuk demi cuan. Dan kita pikir itu cuan itu berkat Tuhan. Padahal itu melakukan sesuatu yang jahat. Masalah kita bukan masalah ekonomi. Masalah kita bukan masalah pernikahan. Masalah kita bukan papaku, mamaku, istriku, suamiku, anakku, situasiku. Bukan. Masalah kita adalah hati kita yang penuh dengan dosa. Itulah sebabnya masalah utama kita adalah hati kita ini perlu diperbaharui. You need a new heart. Itulah sebabnya 1 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. God wants to renew your heart. Bukan cuma sekedar memperbaiki keadaanmu. Karena kalaupun keadaanmu diperbaiki, tapi hatimu tidak diperbaharui, kamu akan menyembah berhala lagi. Itulah sebabnya hati kita yang perlu diperbaharui. Ada yang menarik di akhir dari kitab Hakim-Hakim ini. Ayat ini diulang 4 kali. Di Hakim-Hakim 17 ayat 6, 18 ayat 1, 19 ayat 1, 21, pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Beberapa penulis sarjana teologi perjanjian lama mengatakan penulis Hakim-Hakim ini mencoba menunjukkan kepada kita bahwa untuk memperbaiki masalah utamanya kita membutuhkan raja yang benar. Dan memang betul setelah itu di kitab raja-raja muncul raja-raja baru. Raja Daud, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Namun semua raja-raja ini tidak lebih baik daripada para hakim yang sudah kita pelajari. Karena masalah kita, masalah hati ini terlalu dalam untuk diperbaiki oleh institusi agama, oleh hakim fana, oleh raja fana, oleh pendeta manapun. Tidak mampu diperbaiki. Karena yang kita butuhkan adalah seorang raja sempurna dan benar. Yang penuh dengan kasih dan keadilan. Namanya siapa? Yesus Kristus. Saudara, kalau bicara tentang masa tergelap. Jika masa hakim-hakim dianggap sebagai masa tergelap di dalam sejarah Israel. Perhatikan di sini. Inilah Injilnya. Kegelapan tergelap yang sesungguhnya terjadi itu dicurahkan di atas salib Yesus Kristus. Pada hari yang tergelap itu Yesus sepenuhnya ditinggalkan oleh dunia.
Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan akhirnya dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena Yesus ditinggalkan oleh Bapanya di surga, dan pada saat itu adalah hari yang tergelap di surga dan di dunia. Kalau kita berpikir, kalau kitab Hakim-Hakim dianggap sebagai kitab yang paling menakutkan di Alkitab. Saudara perhatikan, kengerian yang paling menakutkan terjadi di atas salib Yesus Kristus. Dia disiksa tanpa ampun oleh para tentara. Tubuhnya hancur, begitu rusak. Sampai bahkan Yesaya bilang, dia tidak bisa dikenali. Seperti seonggok daging yang tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus tubuhnya dihancurkan bagi saudara, bagi kita. Darahnya tercurah demi kita. Pertanyaannya, kenapa bahwa Yesus sang Raja mulia, sang Raja yang sempurna, sang Raja yang benar harus mengalami penderitaan yang paling gelap dan paling mengerikan yang pernah disaksikan oleh dunia ini? Karena Allah tidak ingin umatnya, gerejanya mengalami keadaan yang gelap dan ngeri itu dari kutuk dosa dan maut. Masalah kita sangat dalam. Sifat dosa kita terlalu gelap. Kejahatan pelanggaran kita, penyembahan berhala kita membutuhkan dan menuntut korban yang sempurna. Korban itu siapa? Yesus. Sukarela dengan berani maju memberikan dirinya menggantikan saudara dan saya. Yesus menyerahkan hidupnya tanpa cacat, tanpa celah. Hidup yang penuh terang harus mengalami kegelapan. Ditukar dengan kegelapanmu. Supaya terangnya bercahaya di dalam hidup saudara dan saya. Melalui pertukaran ilahi ini, Yesus menanggung penghakiman dan hukuman yang seharusnya layak kita terima. Sehingga di dalam Kristus, Bapa di surga melihat saudara dan saya tanpa noda, tanpa kegelapan. Saudara dikasihi. Bukan karena saudara layak dikasih. Tapi karena Kristus mengasihi saudara. Kristus di dalam saudara. Saudara dibenarkan di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Injil. Saudara, waktu ini terjadi. Hati saudara yang jahat. Hati saudara yang berdosa diganti dengan hati yang baru. Mungkin saudara bilang, apa hubungannya pastor? Kenapa ini harus dikumandangkan terus menerus? Perhatikan saudara. Karena untuk mengalahkan berhala, kita gak bisa menggunakan kemauan keras. Untuk ngalahin berhala, kita gak bisa pakai komitmen manusia. Gak bisa. Keindahan Injil adalah obat dari berhala dalam hati saudara. Injil harus lebih mulia. Saudara harus nemuin sesuatu yang lebih tinggi dan indah daripada apa yang kekayaan dunia tawarkan. Kita perlu isi hati kita dengan sesuatu yang lebih indah dan lebih mulia daripada berhala-berhala itu. Timothy Keller bilang begini, Yesus harus menjadi lebih indah dari imajinasi Anda. Lebih menarik dari hati Anda daripada berhala Anda. Dan itulah yang akan menggantikan Allah palsu. Itulah sebabnya setiap minggu kita perlu lihat salib. Kalau engkau ragu akan kasih Tuhan, pandang salib. Itulah bukti kasih Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak membiarkan saudara sendirian. Dia bersolider mengalami apa yang kamu alami. Hidup tanpa dosa, tapi menanggung dosamu. Menanggung hukuman, menanggung kegelapanmu. Supaya kamu tidak perlu harus hidup dalam kegelapan terus menerus. Tapi saudara menerima kehidupan yang kekal. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Orang berinjil tidak hanya menyesali konsekuensi dosa. Namun bertobat dari dosa. Bukan cuma fokus pada diri. Tapi berfokus kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tidak menyembah Tuhan untuk mendapatkan sesuatu darinya. Namun menyembah karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil menyadari dan menelusuri dosa perilaku hanyalah akibat dari dosa yang ada di dalam motivasi hati. Orang berinjil senantiasa mengkhotbahkan, merenungkan keindahan Injil kepada hatinya.
sehingga Yesus lebih indah, lebih dari semua janji palsu berhala.